Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini patut kita syukuri kita bisa bertemu walaupun dalam bentuk webinar, dalam bentuk digital, dalam suatu acara yang sangat menarik dan penting, ya, terutama dalam upaya kita terus-menerus meningkatkan kualitas pendidikan kita, lebih terutama lagi di bidang infokom, informasi komputer, informatika dan komputer. Pada pagi hari ini, saya pertama-tama ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus Aptikom Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah berinisiatif melaksanakan kegiatan ini. Ya, di tengah-tengah pandemi kita masih terus berkarya, berikhtiar ya untuk berbuat kebaikan agar kedepannya kita tetap optimis ya bisa meningkatkan kualitas pendidikan kita. Dengan tema sosialisasi akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Infokom, ini memang merupakan bagian dari agenda nasional kita, terutama kaitannya dengan akreditasi, di mana saat ini Lembaga Akreditasi Mandiri Infokom sudah mendapatkan SK dari Menteri untuk melaksanakan proses akreditasi program studi, terutama di bidang informatika dan komputer. Nah, ini merupakan bagian dari kegiatan-kegiatan tersebut, di mana kami dari Aptikom dan terutama dari tim LAM Infokom berupaya sedini mungkin dan seluas mungkin ya mensosialisasikan apa yang terakhir atau state of the art upaya kita untuk menjalankan lembaga akreditasi mandiri Infokom ini. Nah, seperti kita ketahui, ini merupakan suatu proses yang panjang dan kita dituntut kesabaran yang tinggi. Ya, akan muncul perbedaan pendapat di sana sini, akan muncul pertanyaan di sana sini, tapi kita berupaya dengan berbagai macam channel communication yang resmi kita adakan melalui berbagai kegiatan untuk menyampaikan kepada stakeholder kita, ya terutama rekan-rekan dari program studi di bawah rumpun ilmu Infokom untuk mengetahui sejauh mana sebenarnya kegiatan persiapan LAM Infokom ini. Nah, saat ini kita terus berkomunikasi dengan pihak-pihak tertentu, ya, baik itu Dirjen Dikti maupun Badan Akreditasi Nasional (BANPT), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dan juga kita khususnya berkomunikasi intensif dengan Majelis Akreditasi BANPT. Ya, kita ingin melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan rambu-rambu yang sudah ditetapkan baik pemerintah maupun BANPT agar kita bisa bersama-sama ya melaksanakan amanah yang diembankan kepada kita, yaitu pada intinya terus-menerus meningkatkan upaya kita dalam kualitas pendidikan. Nah, pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan informasi awal kepada semua stakeholder, terutama yang hadir di webinar ini, baik yang melalui Zoom maupun melalui YouTube, bahwa kita saat ini masih dalam proses. Ya, jadi kita akan terus berproses. Artinya apa? Belum ada kata-kata final ya yang secara menyeluruh ya bisa dipegang untuk dijadikan patokan pelaksanaan dari akreditasi mandiri oleh Infokom ini. Begitu juga halnya berkaitan dengan LAM yang lain. Jadi bukan LAM Infokom, kecuali LAM PTKes yang memang sudah beroperasi.
Jadi pada saat ini nih kami bersama-sama LAM yang lain seperti LAM pendidikan, LAM bisnis dan administrasi ekonomi, ya, LAM MIPA, LAM sama, begitu juga LAM teknik, ya kita bersama-sama berproses terus-menerus yang mudah-mudahan, ini mohon doanya ya di Hari Pendidikan Nasional nanti tanggal 2 Mei barulah itu secara resmi dan formal, ya mudah-mudahan ini mohon doanya kita bisa beroperasi penuh. Nah, tetapi menjelang tanggal 2 Mei 2021 nanti sudah ada beberapa informasi yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang tentunya nanti akan disampaikan lebih detail lagi oleh narasumber pada acara ini, ya terutama Profesor Bu Sri Hartati dan rekan saya Pak Nas, Pak Nur, sehingga kita bisa istilahnya itu ancang-ancang, bersiap-siap apa yang mesti kita lakukan agar istilahnya itu kita curi start untuk memahami lebih awal lagi apa yang mesti kita lakukan manakala nanti secara resmi insya Allah tanggal 2 Mei nanti LAM Infocom ini bersama LAM yang lain bisa beroperasi penuh. Nah, informasi awal yang bisa saya sampaikan, kebetulan saya sebagai ketua majelis dari LAM Infocom ini, pertama tadi sudah saya sampaikan kita sudah mendapatkan SK, artinya kita sudah mendapatkan lisensi oleh Menteri Pendidikan dalam hal ini untuk melaksanakan LAM, itu satu. Nah, konsekuensi dari ini, semua program studi yang berada di dalam rumput ilmu Infocom, ya, dengan mekanisme tertentu nantinya akan dialihkan dari BAN PT ke LAM Infocom. Ya. Nah, tentunya nanti ada beberapa prodi yang masih berada di gray area. Ya, contohnya pendidikan teknik informatika misalnya. Apakah ini masuk pendidikan atau masuk kepada Infocom? Nah, itu tentunya memerlukan pembicaraan khusus nantinya kita dengan BAN PT maupun juga LAM-DIK, LAM pendidikan maupun dengan LAM Infocom, termasuk juga program studi yang terkait. Tapi kita ketahui bahwa rumput ilmu Infocom pada dasarnya ada 5 program studi di situ, ya mulai dari teknik komputer atau sistem komputer, kemudian sistem informasi, ilmu komputer atau teknik informatika, kemudian rekayasa perangkat lunak dan program studi teknologi informasi itu sudah masuk ke dalam rumput ilmu Infocom dan otomatis nantinya akan diakreditasi oleh LAM Infocom. Nah, yang ketiga, dalam proses transisi ini banyak permasalahan yang mesti dituntaskan. Artinya masih ada beberapa pending issue. Pertama, bagaimana program studi yang sudah diakreditasi oleh BAN PT sebelumnya, sementara masa akreditasinya masih berlaku, ya. Kemudian kita sudah masuk ke LAM Infocom, apakah mereka harus reakreditasi atau menunggu masa akreditasinya habis? Itu satu. Ya. Dari pembicaraan LAM Infocom, sekali lagi ini kita mengusulkan bahwa masa akreditasi program studi yang sedang berlaku tersebut dibiarkan habis ya sampai nanti waktunya dia mesti direakreditasi. Itu satu. Ya, kedua, bagaimana dengan program studi yang sudah menyerahkan atau mensubmit ya dokumen-dokumen akreditasinya ke BAN PT, tapi sampai saat ini belum diproses oleh BAN PT. Apakah ini nanti tetap dilakukan oleh BAN PT atau LAM Infocom? Ini pun juga belum kita putuskan, ya. Tapi usulan dari kita, ya, ini akan kalau memang BAN PT tidak melakukan akreditasi, ya sampai nanti tanggal 2 Mei itu akan dilimpahkan, ya ini usulan kita, akan dilimpahkan kepada LAM Infocom.
Ya, ini juga penting rekan-rekan sekalian, ini 260 peserta yang hadir di sini ya, supaya tidak terjadi kebingungan di lapangan nantinya. Oke, kemudian poin berikutnya yang perlu saya tekankan di sini, manakala nanti diakreditasi oleh LAM Infocom, kita sudah menggunakan instrumen yang baru. Oke, nah ini mungkin akan banyak resistensi nih, waduh mikir lagi nih kita begitu ya. Tapi itulah esensi atau spirit dari LAM Infocom ini, atau spirit dari LAM, di mana yang sebelumnya BAN PT menggunakan satu instrumen untuk semuanya, kita di rumpun ilmu, bahkan beda rumpun ilmu di BAN PT itu tuh menggunakan instrumen yang sama, tentunya ini udah terasa oleh kita kurang pas. Nah, di LAM Infocom ini nih, instrumennya kita sesuaikan dengan rumpun ilmu kita. Baik itu sesama sederajat, misalnya sistem informasi ilmu komputer, ya, kemudian juga prodi-prodi lain yang di level S1 maupun di D3, ya, itu secara horizontal maupun secara vertikal, mulai dari D3, S1, S2, dan S3. Ini semuanya kita upayakan instrumennya itu spesifik, walaupun karena berada di dalam satu rumpun ilmu, ada yang common, ada yang sama, tentunya ada juga yang spesifik. Inilah spirit dari LAM, Lembaga Akreditasi Mandiri terhadap rumpun ilmu tertentu. Nah, jadi itu beberapa informasi yang perlu kita cermati. Berikutnya juga mengenai biaya. Ya, biaya ini sangat sensitif karena kita juga tidak ingin membebani program studi. Tapi di sisi lain, kita tidak bisa menutup mata bahwa semuanya itu memerlukan biaya. Ya, kita mesti meminta waktu para asesor, kita mesti mengcompile data-data yang ada, kita mesti melakukan publikasi, kita mesti menyewa kantor, kita mesti menyewa bandwidth dan sebagainya dan sebagainya. Nah, semuanya ini kita upayakan setransparan mungkin, ya, sehingga kita pun sampai kepada titik tertentu mengusulkan berapa besaran anggarannya. Nah, ini masih terus bergerak, ya, karena akan dicermati baik oleh Dirjen Dikti, ya, maupun oleh BAN PT, terutama Majelis BAN PT. Nah, tentunya nanti pada waktunya kami akan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, di mana percayakanlah apa yang kami sampaikan ini ya sudah kita olah dengan hati nurani, ya, sudah kita olah seobjektif mungkin, ya, agar jangan sampai nanti ada program studi yang terbebani, ya, sehingga kita harapkan semuanya bisa bergerak, ya, berjalan sesuai dengan tujuan utama kita, yaitu peningkatan kualitas pendidikan kita agar lebih kompetitif, agar lebih bisa berdaya ungkit, ya, untuk memajukan bangsa ini. Nah, itu merupakan hal yang masih terus bergulir, ya, di samping nanti akan ada nanti misalnya Pak Nur dalam hal ini akan menyampaikan proses prosedur SOP dan sebagainya. Ini pun kita merupakan bentuk accountability kita kepada stakeholder kita sampaikan. Tetapi perlu kita kasih catatan di sini bahwa semuanya itu akan ada waktunya nanti diketok palu. Ya, ini perlu disampaikan karena kita seperti saya sampaikan tadi, ini merupakan hal yang tidak mudah, perlu kesabaran, perlu kita mendengarkan dari berbagai macam pihak, ya, terutama juga dari pemerintah, kemudian juga dari kolega-kolega kita sesama LAM, ya, agar tidak terjadi fitnah nanti di belakang hari. Nah, mungkin itu beberapa aspek yang perlu saya sampaikan di sini, di samping, ya, semuanya itu bermuara kepada budaya mutu.
ya kita dengan LAM ini ada tuntutan, ya, ada harapan agar proses akreditasi harusnya sudah bergeser dari ritual 5 tahunan, ya, sebelumnya menjadi ritual setiap hari, ya. Jadi otomatis kegiatan-kegiatan akreditasi ini adalah gambaran dari kegiatan akademik kita maupun non akademik kita di pendidikan, sehingga manakala waktunya nanti datang mesti diakreditasi oleh eksternal, itu oleh internal sudah selesai. Makanya kami mengharapkan dengan adanya LAM Infocom ini kita lebih dekat lagi ke semua prodi untuk menyadarkan, untuk mewaspadai bahwa kegiatan akreditasi ini bukanlah kegiatan ritual 5 tahunan, tetapi ini memang merupakan kegiatan kita sehari-hari, ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa lebih dekat lagi, ya, secara baik administrasi maupun substansi, mengingatkan antara LAM Infocom dengan prodi-prodi bahwa, ya, kita itu setiap hari mesti berupaya kualitas pendidikan kita meningkat. Ya, mulai dari dosennya, SDM-nya, kemudian infrastrukturnya, ya, kemudian proses belajar mengajarnya, materinya, dan sebagainya. Itulah muara dari sebuah kegiatan ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ini, ya, berjalan dengan baik, ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya, agar tidak ada anggota-anggota kita, ya, atau prodi-prodi yang berada dalam naungan Infocom ini yang tertinggal. Kita akan berupaya semaksimal mungkin, walaupun sebelum dilakukan eksternal penjaminan mutu, ya, jadi ada SPMI, kemudian SPMA ini prodi untuk dilakukannya itu oleh LAM Infocom nantinya. Kita akan ada juga kegiatan-kegiatan pendampingan nantinya. Nah, mengenai pendampingan ini mungkin tidak akan dilakukan oleh LAM Infocom, tapi oleh ekosistem simpul-simpul yang kita bangun di dalam rumpun ilmu kita. Ya, simpul-simpul ini akan kita gerakkan agar secara terus-menerus kita bisa berbagi, kita bisa saling mengingatkan, kita bisa saling membantu, ya. Tidak ada yang tertinggal, sesuai dengan kadarnya masing-masing, ya, kita maju bersama. Mudah-mudahan sekali lagi momentum sosialisasi ini yang juga nantinya kita akan adakan di beberapa tempat lain, ya, di waktu yang berbeda, ya, manakala nanti terutama ada tambahan-tambahan informasi terbarunya, maka kita berupaya bahwa momen-momen sosialisasi ini walaupun dalam keadaan terbatas semasa pandemi ini bisa efektif sampai kepada kawan-kawan semua di program studi, ya. Jadi memang kalau kita lihat di sini, saya aja sudah banyak dapat pengaduan di sana sini, tapi pada intinya itu karena tidak mendapatkan informasi yang kredibel dari sumbernya. Nah, mudah-mudahan ini juga kawan-kawan, saya mohon bantuannya untuk membantu mensosialisasikan bagi teman-teman yang kemungkinan pada hari ini tidak bisa hadir, ya, tetapi tertarik atau berkaitan dengan kegiatan akreditasi di program studinya masing-masing, bisa menyampaikan apa yang kami sampaikan di sosialisasi ini. Kalaupun ada hal-hal yang kurang jelas, ya, kurang paham dan sebagainya, mungkin kalau boleh nih saya menghimbau, ya, jangan dibiarkan itu liar atau diviralkan, ya, sedemikian rupa sehingga menimbulkan kebingungan. Silakan langsung tanya kepada semua anggota pengurus LAM Infocom. Ya, mudah-mudahan nanti Bu Sri Hartati dan Pak Nur juga bisa menyampaikan kontak personnya, emailnya, WA-nya untuk bertanya. Ya, ini juga untuk mengurangi kebingungan kita, ya, di dunia persilatan digital ini mudah sekali, satu kata aja berubah kita sampaikan, itu bisa dipahami atau dimaknai berbeda-beda. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Selamat berwebinar sosialisasi akreditasi oleh LAM Infocom. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat yang optimal pada masa-masa
yang masih dalam keadaan bergabung begini, ya mudah-mudahan kita juga dibebaskan segera oleh Yang Maha Kuasa dari cobaan COVID-19 ini, ya, dan semuanya bisa menjaga kesehatannya. Terus terang hari demi hari, ya, yang mendahului kita itu makin dekat ke kita. Ya, kemarin sore ini juga mohon doanya, mohon maaf mungkin saya atas nama rekan-rekan dari Universitas Dian Nuswantoro, kami juga kehilangan salah seorang rekan kami terbaik, ya, Ibu Desi, ya, meninggal dunia kemarin sore, hari Jumat sore, ya, sekitar jam 3-an. Ini tentunya dalam kesempatan ini saya juga mungkin kalau ada teman-teman yang mengenal beliau, ya, kalau ada kesalahan, ada kekurangan dan sebagainya, kami memohon maafkan atas kesalahan-kesalahan tersebut, dan juga tentunya kami mendoakan agar almarhumah, ya, husnul khotimah, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bu Desi adalah orang yang baik sekali, ya, ramah dan penuh dengan senyum, ya, tapi beliau ditakdirkan lebih dahulu menghadap Yang Khalik. Jadi sekali lagi kepada rekan-rekan semuanya di masa sulit ini, ayo kita sama-sama menjaga kesehatan kita, menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, ya, jangan stres-stres, ya, santai saja, ya, nggak ada yang perlu distreskan, ya. Kalau ada pun kebingungan, perbedaan pendapat, usulan dan sebagainya, sampaikan saja. Ya, mudah-mudahan semuanya kalau kita lakukan itu dengan suatu keikhlasan, ya, insya Allah akan membawa kebaikan bagi kita semuanya. Sekali lagi, selamat mengikuti webinar sosialisasi akreditasi LAM Infocom. Mudah-mudahan semua kegiatan kita ini penuh dengan berkah. Dengan ini saya membuka webinar ini. Mari sama-sama kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.